Hai, Assalamualaikum. HiFU is back. Kali ini, HiFU akan membahas alur cerita film yang udah gak asing lagi nih buat kalian, yaitu SpongeBob, yang berjudul The SpongeBob Movie, Sponge on the Run. Film ini menceritakan perjuangan SpongeBob yang ingin merebut kembali Gary yang telah dicuri oleh Raja Atlantis, yaitu Poseidon. Biar gak penasaran, langsung saja kita cek recap filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan Bikini Bottom, tempat di mana SpongeBob dan kawan-kawannya tinggal. Awalnya, semua kehidupan di Bikini Bottom terlihat normal seperti biasanya. Ada Squidward yang selalu terganggu dengan ulah SpongeBob dan Patrick. Suatu pagi, SpongeBob tampak menjalani hari-harinya seperti biasa bersama Gary, peliharaan kesayangannya. Setelah itu, SpongeBob harus menjalani aktivitasnya pergi bekerja ke Krusty Krab. Begitupun Squidward, yang pergi juga ke tempat yang menurutnya membosankan. Tuan Krab pun keluar dan menyuruh untuk membuka Krusty Krab. Di sisi lain, Plankton masih saja berusaha untuk mencuri resep formula Krabby Patty. Karen memberitahu Plankton bahwa yang selalu menggagalkan rencananya bukanlah Tuan Krab, melainkan SpongeBob. Namun, Plankton tidak percaya akan hal itu. Suatu hari, Sandy datang ke Krusty Krab dan menawarkan Tuan Krab sebuah robot yang bernama Otto, yang bisa membantunya memimpin Krusty Krab. Awalnya, Tuan Krab menolak, tapi karena Sandy bilang kalau Otto ini tidak usah digaji, Tuan Krab pun mau menerimanya. Setelah itu, Otto selalu bilang akan memecat Tuan Krab. Akhirnya, Tuan Krab kesal, lalu membuang dan menendang Otto sampai ke tempat sampah Plankton. Lalu, Karen menemukan Otto dan membawanya. Saat malam, Krusty Krab tutup dan SpongeBob pun membersihkan dapur. Setelah beres, SpongeBob pulang. Tak disangka, di sana ada Plankton yang bersembunyi di botol acar. Dia seperti biasa akan mencuri resep Krabby Patty. Dia menganalisa bahan yang ada di Krabby Patty. Awalnya, rencananya berjalan mulus. Namun, tiba-tiba SpongeBob datang lagi karena ingin mencari kunci. Akhirnya, Plankton gagal lagi dan sadar bahwa benar SpongeBob lah yang selalu menggagalkan rencananya. Di sisi lain, di Atlantis, Poseidon selalu menjaga penampilannya. Dia pun melihat ada kerutan di wajahnya. Lalu Poseidon memerintahkan bawahannya untuk mengambilkan seekor siput untuk skincarean. Namun siput yang dibawa itu tidak mengeluarkan lendir lagi. Bawahannya bilang bahwa populasi siput saat ini sudah habis. Hal itu membuat Poseidon marah, dan dia membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membawakan siput kepadanya, maka dia akan diberi imbalan. Setelah itu, Plankton membaca pengumuman sayembara tersebut dan langsung teringat pada Gary. Karena menurutnya hal itu akan bisa menyingkirkan SpongeBob. Lalu Plankton pun menangkap Gary. Saat SpongeBob baru pulang, dia tidak melihat Gary sedang berada di rumah. Sontak SpongeBob pun langsung panik dan dia menempelkan selebaran kehilangan Gary di mana-mana. Lalu Patrick yang telah membaca selebaran tersebut datang ke rumah SpongeBob dan berniat akan membantunya menemukan Gary. Tak lama, dia menemukan petunjuk kalau Gary telah dibawa ke kota Atlantis. Awalnya SpongeBob ragu karena kota Atlantis adalah kota yang menakutkan. Lalu dia pun putus asa karena tahu bahayanya kota Atlantis. Namun, Patrick menyemangatinya bahwa dia masih mempunyai teman yang akan membantunya. Lalu mereka berdua pun berniat akan pergi ke Atlantis. Di luar, datanglah Plankton dan Otto dengan sebuah mobil. SpongeBob dan Patrick pun langsung pergi dengan mobil tersebut. Imbas dari kepergian SpongeBob, Krusty Krab didemo pelanggannya karena tidak ada yang membuat Krabby Patty. Di perjalanan, SpongeBob dan Patrick telah berada di daratan. Mereka merasa seperti bermimpi. Tak lama, mereka berdua sampai di kota yang sepi. Di sana, mereka ditemui oleh tumpukan ranting kering yang bisa berbicara yang bernama Sage. Di sini, Sage akan menjadi guide tour bagi SpongeBob dan Patrick. Lalu Sage memberikan sekeping koin yang katanya adalah koin keberanian. Dan dia memberitahu apa yang ada di dalam bar. Lalu SpongeBob dan Patrick pun langsung masuk ke dalam bar. Tak disangka, di dalam bar tersebut ada banyak zombie bajak laut. Di sana, Sage memberitahu agar mereka berdua membebaskan jiwa para zombie itu. Lalu SpongeBob berkata pada para zombie akan membebaskan jiwa mereka. Tak lama, datanglah pemimpin para zombie tersebut yang bernama El Diablo.
El Diablo pun langsung memerintahkan para zombie untuk menangkap SpongeBob dan Patrick. Setelah tertangkap, El Diablo tampak kesal karena mereka berdua berniat akan membebaskan jiwa para zombie. El Diablo lalu menembakkan laser dari matanya yang membuat kurungan SpongeBob dan Patrick rusak. Lalu mereka berdua bisa kabur menuju ke jendela dan menunjukkan koin keberanian. El Diablo pun meremehkan hal tersebut. Lalu SpongeBob tak sengaja membuka tirai yang membuat sinar matahari masuk dan menyinari El Diablo. Karena hal tersebut, El Diablo pun hancur. Setelah itu, SpongeBob dan Patrick berkata pada para zombie bahwa jiwa mereka telah dibebaskan dan mereka pun berterima kasih kepada SpongeBob. SpongeBob dan Patrick pun pergi dari tempat tersebut dan pergi lagi bersama Otto. Di mobil, tiba-tiba ada Sage. Dia memperlihatkan keadaan Gary dengan sebuah cermin. Dari cermin tersebut, Gary sedang diserahkan ke Poseidon. Dan Poseidon berkata, kalau Gary tidak bisa mengeluarkan lendir, maka Gary akan bernasib seperti siput-siput yang lain. SpongeBob yang mengetahui itu langsung panik. Di sisi lain, Plankton datang lagi ke Krusty Krab dan melihat Tuan Krab yang sedang putus asa karena telah ditinggal SpongeBob. Seperti biasa, Plankton meminta resep Krabby Patty. Tak disangka, Tuan Krab memberikannya secara cuma-cuma karena sudah pasrah dengan keadaan. Tak seperti biasanya, Plankton kesal karena tidak ada perlawanan sama sekali dari Tuan Krab. Sesampainya SpongeBob dan Patrick di Atlantis, Sage bilang kalau mereka berdua jangan sampai terlena oleh kesenangan yang ada di dalamnya dan harus tetap fokus dengan tujuan. Namun mereka malah bersenang-senang di sana dan mampir ke kasino lalu mempertaruhkan koin keberaniannya. Namun mereka malah menang taruhan. Keesokan harinya mereka terbangun di jalanan. Sage datang dan berkata kalau mereka sudah tidak memperdulikan peringatannya. Lalu mereka berdua pun sadar dan langsung panik. Tak disangka ternyata SpongeBob dan Patrick tertidur di depan istana Poseidon. Patrick menemukan sebuah skuter dan membawa SpongeBob masuk ke dalam istana. Di dalam, skuter tersebut kehilangan kendali dan tiba-tiba masuk ke tempat teater. Ternyata di sana ada Poseidon yang sedang menonton. Karena bingung, mereka langsung pura-pura berdansa. Tak lama, SpongeBob melihat Gary dan mencoba untuk mendekatinya. SpongeBob meminta Gary agar Gary diberikan kembali padanya. Namun Poseidon menolaknya, hingga terjadilah perebutan. Akhirnya, SpongeBob dan Patrick ditangkap oleh para prajurit Poseidon. Di sisi lain, Sandy datang ke rumah SpongeBob yang berantakan dan dia tidak menemukan siapa-siapa. Lalu Sandy pergi ke Krusty Krab dan bertanya di mana SpongeBob berada. Tuan Krab bilang kalau SpongeBob sudah tidak masuk kerja akhir-akhir ini. Tak lama di TV ada berita SpongeBob dan Patrick akan diadili karena dianggap mencoba mengambil siput kerajaan dari Poseidon. Di sana, idola Squidward akan hadir di pengadilan. Karena hal itu, Tuan Krab, Squidward, dan Sandy berniat akan menolong SpongeBob dan Patrick. Plankton juga terlihat mau ikut membantu mereka. Kemudian mereka pun berangkat. Di dalam sel tahanan, SpongeBob teringat koin keberaniannya. Dia pun mencarinya tapi tak ditemukannya. Dia baru sadar kalau koinnya dipakai taruhan oleh Patrick. Lalu mereka bertengkar dan Patrick pindah ke sel sebelah. Sage pun datang dan berkata bahwa koin itu hanyalah simbol, tetapi keberanian yang sebenarnya ada di dalam diri mereka masing-masing. Tak lama, datanglah para prajurit untuk membawa SpongeBob dan Patrick ke pengadilan. Singkat cerita, Tuan Krab dan yang lainnya telah tiba di Atlantis. Di pengadilan, pengacara Poseidon mulai menuntut SpongeBob dan Patrick. Mereka berdua pun akan dieksekusi. Tak lama, Sandy datang dan membuat kesaksian pada Poseidon. Sandy menceritakan bagaimana SpongeBob mendukung impian Sandy ketika masih kecil untuk menjadi seorang ilmuwan. Lalu Patrick ikut bersaksi juga bahwa apa yang dilakukan SpongeBob itu memanglah melanggar hukum, tetapi ia lakukan demi temannya. Dia juga menceritakan masa kecilnya dulu saat Patrick sedang bersedih, SpongeBob mau menjadi temannya. Lalu Squidward juga bersaksi bahwa dulu saat perlombaan festival, Squidward sangat menggebu-gebu untuk menjadi juara. Tetapi yang juara malah SpongeBob dan Patrick. Hal itu membuat Squidward kecewa. Tapi SpongeBob dan Patrick malah menghampiri Squidward dan berpura-pura bahwa para juri telah salah mengumumkan juara dan memberikan pialanya pada Squidward. Dia pun bilang walau dia membenci SpongeBob, tetapi dia juga cinta kepadanya. Selanjutnya, Tuan Krab yang bersaksi
bahwa saat dia merintis usahanya, SpongeBob lah yang selalu memberikan semangat. Dan dia juga bilang kalau SpongeBob selalu tulus dalam menjalankan pekerjaannya. Dan juga SpongeBob adalah hal yang paling penting dari resep formula Krabby Patty itu sendiri. Lalu mereka pun berdansa dan bernyanyi bersama. Hal itu membuat Poseidon lengah. Dalam kesempatan itu, mereka mengambil Gary. Saat Poseidon sadar kalau Gary sudah diambil, dia langsung memerintahkan prajuritnya untuk mengejar SpongeBob dan kawan-kawannya. Mereka bersembunyi di kostum perang dan mengendalikannya. Akhirnya mereka bertarung dengan para prajurit Poseidon. Setelah itu mereka mencoba kabur, namun ternyata mereka sudah dikepung. Poseidon di sana mau memaafkan mereka kalau saja mereka mau memberikan Gary kepadanya. SpongeBob pun teringat perkataan Sage kalau keberanian yang sesungguhnya ada di dalam diri. SpongeBob pun bilang kalau dia sangat sayang Gary dan teman-temannya. Karena hal itu, Poseidon pun marah. SpongeBob kembali berkata bahwa Poseidon akan mengerti kalau dia mempunyai teman. Poseidon bilang kalau dia mempunyai teman, tapi tidak ada satupun orang yang mengakui kalau Poseidon itu adalah temannya. Dan dia pun bersedih. Namun SpongeBob menawarkan diri kalau dia mau menjadi teman Poseidon dan berkata, "Aku mau menjadi temanmu." Tetapi seorang teman tidak akan mengambil benda kesayangan milik temannya. Saat Poseidon khawatir dengan penampilannya, SpongeBob meyakinkan Poseidon kalau penampilan itu tidak terlalu penting. Tapi yang paling terpenting adalah kebaikan hati yang dimiliki. Kalau hati kita sudah baik, maka orang lain pun akan menyukai kita. Tak disangka Poseidon melepaskan semua barang palsu dari tubuhnya. Akhirnya dia pun tidak terbebani lagi dengan masalah penampilannya. Poseidon juga berterima kasih pada SpongeBob karena telah menyadarkannya. Setelah itu Poseidon membebaskan Gary dan siput-siput yang lain. Dan di sana Sage pamit karena SpongeBob telah berhasil. Pada akhirnya kehidupan di Bikini Bottom kembali normal. Semua orang menjadi bahagia. Di sana terlihat banyak siput di setiap sudut kota dan film pun tamat. Film SpongeBob memang kentara sekali tentang pertemanan dan juga quotes yang bijak di dalamnya. Dukung terus HYFU ya teman-teman, agar lebih semangat lagi merekap film-film seru untuk kalian. Sampai jumpa di video recap selanjutnya ya. Wassalamualaikum.